Situasi Donald Trump di Timur Tengah semakin memburuk. Iran berhasil menerobos blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Sementara Donald Trump diberi laporan bahwa militer Amerika tidak membiarkan satu pun kapal Iran melewati selat. Setidaknya 34 kapal tanker yang terkait dengan Iran telah melewati kapal perang Amerika yang berjaga di perbatasan Laut Arab, memblokir pergerakan kapal menuju Iran. Di antara mereka ada beberapa kapal tanker yang mengangkut minyak Iran sendiri senilai hampir $1 miliar. Bahkan, orang-orang Iran sendiri membanggakan bahwa minggu ini 2 kapal tanker Iran yang bermuatan penuh berhasil keluar dari Teluk Persia, melewati blokade Amerika, dan menjadi bagian dari kelompok kapal yang berhasil menghindari kapal perang Amerika. Namun, bagaimana tepatnya semua itu bisa dilakukan oleh orang-orang Iran, itulah yang sedang kita bahas. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video. Selain itu, jangan lupa untuk mengikuti saluran Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi mari kita bahas semuanya satu persatu. Seperti yang Anda ketahui, pada 12 April, Donald Trump mengumumkan dimulainya blokade laut di Selat Hormuz, atau lebih tepatnya, blokade pelabuhan dan pesisir Iran. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memblokir kapal apapun yang membayar biaya ilegal kepada Iran untuk melewati selat tersebut. Dan pada tanggal 22 April, Trump mengumumkan bahwa selat tersebut terbuka, tetapi berada di bawah kendali militer penuh Amerika Serikat. Pelabuhan Iran dan kapal-kapal yang bekerja sama dengan Teheran juga diblokir. Tujuan blokade ini adalah untuk memberikan tekanan maksimal kepada Iran agar membuat perjanjian baru. Dan Trump menegaskan bahwa blokade tidak akan dicabut sampai semuanya selesai negosiasi. Dan jika kita mengunjungi situs Komando Pusat Angkatan Darat Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas blokade militer Selat Hormuz dari pihak Amerika, kita akan melihat pesan terakhir tertanggal 19 April. Di dalamnya disebutkan bahwa pasukan Amerika yang beroperasi di Laut Arab telah menerapkan blokade laut terhadap kapal kargo berbendera Iran yang mencoba menuju pelabuhan Iran. Selanjutnya saya akan mengutip. Центрального командования. Kapal perusak rudal berpemandu Angkatan Laut Amerika Serikat mencegat kapal Tunsa yang melintasi bagian utara Laut Arab dalam perjalanan menuju Bandar Abbas, Iran. Pasukan Amerika berulang kali memperingatkan kapal berbendera Iran tersebut dan memberitahukan tentang pelanggaran blokade Amerika. Setelah awak Tulsa selama 6 jam mengabaikan peringatan berulang kali, kapal perusak Spruance memerintahkan evakuasi. Spruance melumpuhkan mesin Tulsa dengan menembakkan beberapa peluru dari meriam 5 inci MK-45 ke ruang mesin kapal tersebut. Kemudian marinir Amerika Serikat dari Korps Ekspedisi ke-31 naik ke kapal yang membangkang itu, yang hingga kini masih berada di bawah penjagaan Amerika Serikat. Sejak dimulainya blokade, pasukan Amerika telah memerintahkan 25 kapal dagang untuk berbalik arah atau kembali ke pelabuhan Iran. Namun kemudian ternyata orang-orang Iran berhasil menembus blokade tersebut. Financial Times melakukan penyelidikan sendiri dan menemukan bahwa setidaknya 34 kapal tanker yang terkait dengan Iran telah melewati kapal perang Amerika yang berjaga di perbatasan Laut Arab, memblokir pergerakan kapal. Data tersebut dapat diverifikasi menggunakan platform Vortex yang melacak lalu lintas laut. Di antara mereka terdapat beberapa kapal tanker yang mengangkut minyak Iran senilai hampir $1 miliar. Dan disinilah kita memahami bahwa jumlah kapal tanker yang berhasil menembus blokade ke kedua arah melebihi jumlah kapal yang dikirim kembali oleh kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang tersebar di perbatasan imajiner antara Teluk Oman dan Laut Arab dengan ancaman penggunaan kekuatan. Komando Pusat Angkatan Darat ISS melaporkan bahwa sejak dimulainya blokade, mereka telah menuntut 28 kapal yang mencoba meninggalkan Iran. Kembali ke pelabuhan tersebut, artinya efektivitas blokade kurang dari 50%. Donald Trump dalam wawancara terbarunya dengan CNBC menyebut blokade Amerika sebagai keberhasilan besar. Dia berjanji tidak akan mencabut blokade ini sampai Washington mencapai kesepakatan akhir dengan Teheran. Larangan kapal keluar dari pelabuhan Iran dan masuk ke dalamnya diberlakukan pada 13 April. Dan pada 16 April, Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka akan melakukan penindakan di sektor tersebut.
Kapal tanker dari armada bayangan Iran, serta kapal-kapal dengan muatan yang dapat digunakan Iran dalam konflik militer saat ini. Setelah itu, satu kapal kontainer ditahan di Teluk Oman. Saya sudah menceritakannya. Ngomong-ngomong, ini adalah kapal kontainer yang berangkat dari pelabuhan Tiongkok, tempat memuat bahan kimia yang diperlukan untuk membuat bahan bakar padat bagi rudal Iran. Dan Trump sudah mengatakan bahwa, ya, tentu saja ada kejutan di atas kapal kontainer itu. Selain itu, di kawasan Indo-Pasifik, orang Amerika telah menaiki kapal tanker yang terkena sanksi. Namun, menurut data dari Vortex, setidaknya 19 kapal tanker yang terkait dengan Iran tetap meninggalkan Teluk Persia, melewati Selat Hormuz dan Teluk Oman. Dan setidaknya 15 kapal tanker lainnya memasuki Teluk Persia menuju Iran dari Laut Arab. Telah dikonfirmasi bahwa setidaknya 6 dari kapal yang meninggalkan Teluk membawa hampir 11 juta barel minyak Iran. Minyak Iran, perlu diingat, dijual dengan diskon dibandingkan minyak acuan Brent, dan dengan potongan harga $10, volume ini seharusnya menghasilkan sekitar $1 miliar pendapatan bagi Iran. Sementara itu, Iran pada hari Rabu menyatakan bahwa Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam telah menahan 2 kapal dagang dan mengawal mereka ke perairan teritorialnya. Iran juga memblokir pergerakan kapal, namun melalui Selat Hormuz yang mereka kuasai. Dan pada Rabu pagi, otoritas maritim Inggris melaporkan bahwa 2 kapal telah diserang di selat tersebut. Namun, dalam pernyataan tersebut tidak disebutkan tentang penahanan mereka. Tetapi Kementerian Maritim Yunani membantah informasi bahwa salah satu kapal yang diserang milik perusahaan Yunani telah disita oleh Korps Pengawal Revolusi Islam. Selain itu, dilaporkan bahwa supertanker Iran Hero 2 dan Hedi yang pada 20 April melintasi batas yang ditetapkan Amerika Serikat dan memasuki Laut Arab juga terdeteksi. Dicatat bahwa kedua kapal ini bersama-sama mampu mengangkut hingga 4 juta barel minyak Iran. Dan seperti yang diinformasikan oleh Bloomberg, kapal tanker Hero 2 terakhir kali terdeteksi lebih dari sebulan yang lalu ketika kapal itu bergerak ke utara melalui wilayah utara. Sementara itu, kapal tanker Hedi terakhir kali mengirimkan data tentang lokasinya di dekat Khorfakan pada akhir Februari. Oleh karena itu, para ahli menyimpulkan bahwa armada bayangan Iran dengan sengaja berlayar dengan transponder yang dimatikan, dan Amerika Serikat sama sekali tidak dapat melihat kapal-kapal tanker ini di laut. Dan dengan cara seperti itu, mereka bisa menghindar begitu saja. Jadi, kita paham bahwa blokade ini tidak efektif karena kamu tidak bisa menutup seluruh lautan, dan kapal tanker Iran cukup mematikan semua alat pelacak lalu lewat dengan tenang. Kapal-kapal lain, omong-omong, juga menguji kemampuan Amerika Serikat. Kapal tanker pengangkut gas cair J. Summer yang berada di bawah sanksi Amerika Serikat juga melewati selat dengan tenang pada hari Selasa. Data dari sistem pelacakan menunjukkan bahwa pada hari Rabu, kapal itu melintasi garis imajiner ini. Batas imajiner Amerika Serikat tempat blokade diberlakukan. Juga dilaporkan bahwa kapal kargo berbendera Gambia, Lian Star, yang pada hari yang sama melewati Selat Hormuz, berada di dekat perbatasan ini dan bergerak di sepanjang pantai Iran. Kapal ini juga dikenai sanksi. Namun, sementara itu, Trump menyatakan bahwa kesepakatan dengan Iran tidak mungkin terjadi jika Amerika Serikat mencabut blokade laut di Selat Hormuz. Menurut Trump, Iran ingin Amerika Serikat membuka Selat Hormuz yang akan memungkinkan Teheran mendapatkan penghasilan bukan $100 juta per hari. Namun demikian, Trump mencatat bahwa orang-orang Iran berusaha menjaga muka dengan secara terbuka menyatakan keinginan untuk tetap menutup selat tersebut. Namun pada dasarnya, kita melihat bahwa blokade tersebut tidak sepenuhnya efektif. Di sini saya akan mengakhiri pembahasan. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini dan menganggapnya penting serta diperlukan, Anda dapat memberikan donasi atau menjadi sponsor saluran ini atau berdonasi dalam format apapun yang menurut Anda nyaman. Semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Dan jangan lupa berlangganan kanal Telegram PC News. Tautannya juga ada di deskripsi video. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.